Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini pada kegiatan implementasi budaya positif. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena hanya dengan bimbingannya semata kita bisa menempuh agama Islam dan kita benar-benar harapkan syafaatnya di dunia wal akhirat. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya sampaikan sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan implementasi budaya positif. Budaya positif ini adalah salah satu materi yang saya terima dalam kegiatan program guru penggerak. Diharapkan pada kegiatan ini kita semuanya bisa bersinergi, bergerak bersama-sama untuk membawa perubahan sekolah kita ke arah yang lebih baik dan menciptakan budaya positif untuk peserta didik sehingga pembelajaran bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, mungkin kita mulai dulu untuk budaya positif, mungkin sesuatu hal yang baru. Tapi sebelum kita belajar apa itu sih budaya positif, mungkin kita perlu belajar sejenak tentang perubahan paradigma. Kami berkata seperti ini bukan berarti paradigma yang dulu itu tidak baik, tapi kita berusaha memperbaiki apa yang kurang. Mungkin kita hanya mempertajam apa yang perlu dipertajam, kita perlu menambah apa yang kurang sehingga bisa mencapai pendidikan yang lebih baik. Kita di sini sebagai pendidik berusaha untuk lebih baik lagi, di mana kita berusaha untuk senantiasa berpihak pada peserta didik, juga inovatif menempatkan anak-anak dengan tantangan abad 21 sehingga kita sebagai guru dituntut untuk lebih inovatif dalam merancang bahan ajar atau pembelajaran yang mendukung sehingga anak-anak siap untuk menjadi generasi emas 2045. Kita juga harus inovatif, tetap berkolaborasi karena demi membimbing anak kita perlu bekerja bersama. Jadi untuk menyusun budaya positif ini kolaborasi sangat dibutuhkan sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Terakhir, setiap pada kegiatan kita harus mereflektifkan apa yang kita sudah lakukan sehingga apa-apa yang kurang bisa kita tambah, apa-apa yang masih belum baik bisa kita perbaiki. Oke, mungkin ada sedikit hal tentang pertanyaan pematik kita pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan sharing pendapatnya mulai dari pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar apa enggak, Bapak Ibu? Betul. Masih kita berpendapat hukuman bisa mendisiplinkan anak. Untuk pertanyaan yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju Bapak Ibu dengan pendapat ini? Oke, setuju. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Dari ketiga pertanyaan ini semua Bapak Ibu masih setuju nih? Setuju tentang pemberian hukuman, pemberian penghargaan bisa meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kita lanjut pada materi berikutnya. Oke, poin-poin pada budaya positif yang akan kita pelajari adalah tentang yang pertama adalah disiplin positif itu seperti apa kita akan belajar, dan juga tentang nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Terus tentang kita akan belajar juga tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita juga akan belajar bagaimana kita nanti akan menyusun keyakinan kelas, tentang juga kebutuhan dasar manusia dan dengan untuk menciptakan dunia yang berkualitas. Juga ada tentang restitusi, di mana di situ kita akan berperan mengambil 5 posisi kontrol
serta kita juga akan belajar untuk mempraktekkan tentang yang namanya segitiga restitusi. Oke, ini kita ada pernah yang sering kita laksanakan di sekolah, di kelas. Mungkin semua Bapak Ibu pernah melaksanakan seperti ini. Mungkin ini adalah tentang persepsi kita tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kita seringkali mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Hal itu yang sering kita lakukan ketika kita berusaha untuk mengubah persepsi peserta didik supaya visi dan misinya sama dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu, selalu kita lakukan. Dan kita juga ada yang pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang seringkali kita kesampingkan. Kita tidak berusaha untuk memahami pandangan peserta didik, untuk memahami apa yang ingin kita capai. Kita berada pada stimulus respon, belum pada teori kontrol. Apakah yang jenengan mungkin dari stimulus respon dan teori kontrol, mungkin dari sini yang sering kali kita lakukan yang mana? Yang stimulus respon nih, belum, tapi tidak menutup kita juga seringkali sudah mulai agak ke teori kontrol. Kita belajar lagi apa sih teori kontrol. Seringkali kita kena yang namanya jebakan. Jebakan Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dari pernyataan yang pertama dan kedua, Anda bisa mengontrol orang lain, atau hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Bapak Ibu lebih cenderung condong pada pendapat pertama atau pendapat kedua? Kedua. Yang pertama, tunjuk tangan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa apa enggak? Contoh kayak siswa gitu, kita andaikan yang kita kontrol adalah peserta didik. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita beranggapan seperti itu. Beranggapan bisa atau tidak bisa Bapak? Bisa. Tidak setuju. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Ini kan pernyataan yang sama. Sama ini, pernyataan yang sama. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kalau seharusnya setuju dengan pendapat pertama, harusnya juga setuju dengan pendapat kedua. Ya, ini adalah yang saya maksudkan tadi, jebakan di awal. Maksud di sini, seringkali kita merasa kita bisa mengontrol orang lain, tapi kita juga kadang merasa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol sendiri. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, seakan-akan kita bisa mengontrol orang lain. Tapi ketika sudah berhubungan dengan sendiri-sendiri, orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Berarti adil apa enggak jawabannya? Kira-kira kita sudah bersikap adil apa enggak? Oke, kita lanjutkan. Motivasi intrinsik, kita akan belajar apa sih motivasi intrinsik di sini. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Motivasi yang ingin kami kembangkan di sini pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki motivasi intrinsik sehingga mereka bisa belajar mengontrol dirinya sendiri untuk menggali potensi mereka sehingga tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang mereka inginkan berdasarkan, kembali lagi, berdasarkan nilai-nilai yang dihargai, bukan atas dasar tetap dengan koridor kaidah yang berlaku. Sebenarnya sejatinya kita berusaha ingin mengontrol peserta didik, tapi kembali lagi pada individu masing-masing. Setiap peserta itu pasti memiliki tujuan. Kita pun melakukan ingin membimbing peserta didik juga punya tujuan. Anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak tetap belajar, mereka punya tujuan. Entah
karena kita memberikan ultimatum atau dari lingkungan keluarga mereka. Ada motivasi eksternal, juga ada internal. Biasanya ketika di luar adalah untuk dalam bentuk untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Tapi ketika itu sudah muncul dari dirinya sendiri, itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ketika kita bisa memotivasi peserta didik, memunculkan bahwa itu keinginan, di sini yang menjadi tujuan disiplin positif di sini. Dan kita juga ketika budaya positif bisa dibiasakan, bisa dijadikan sudah mendarah hati ke peserta didik, sehingga bisa mencapai yang namanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang dimaksud adalah nilai-nilai yang sudah diyakini menjadi sesuatu yang baik, yang memang baik, apapun agamanya, apapun sukunya, yang sudah diyakini secara luas. Ini mungkin salah satu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu adalah profil pelajar Pancasila: mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kembali ke saya seperti itu. Oke, berikutnya kita ke teori motivasi. Perhatikan, mungkin dari sini kita punya beberapa pertanyaan pematik. Kira-kira yang memotivasi peserta didik ketika melakukan sesuatu, entah itu mengerjakan PR, datang waktu, atau mengikuti pelajaran dengan baik dan benar, apa yang menjadi motivasi mereka? Biasanya yang sering dari 1, 2, 3 yang sering terjadi di kelas Bapak Ibu guru itu yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau berarti sama Pak Arif sering dikasih imbalan anak-anak. Mungkin ada yang lain? Imbalan itu bisa berupa ujian. Ujian, iya, ujian ataupun iya. Okay. Nomor 1 berarti di kelasnya mereka anak-anak lebih sering karena takut untuk dihukum. Tidak nyaman saja. Hanya tidak nyaman ketika tidak sesuai dengan lingkungannya atau mungkin teman-teman. Kalau yang di nomor 3 mungkin ada yang di kelasnya mereka karena sudah ada timbul mereka mengikuti karena untuk menghargai dirinya sendiri. Memang mereka layak untuk berada di sini. Ada mungkin. Mungkin ada tapi tidak begitu menonjol. Nah, tujuan kita belajarnya supaya semua peserta didik kita bisa memiliki motivasi intrinsik untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kenapa kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka? Ini merujuk pada apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana nanti diharapkan peserta didik itu bisa merasakan merdeka dalam artian tetap pada koridor untuk mencapai nilai-nilai yang sudah disepakati seperti di atas. Bukan berarti mereka merdeka atau bebas dengan mengambil hak-hak orang lain. Ini tujuan budaya positif. Kita mulai dari lingkup terkecil, kita mulai yang sudah ada di kelas kita. Setiap kelas pasti memiliki yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas nanti kita akan terjemahkan, kita akan translatekan, atau kita akan bentuk berubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang sama-sama diyakini semua warga kelas tentang nilai apa yang terkandung dari tujuan mulia di balik peraturan kelas yang sudah dibuat. Dan keyakinan kelas itu yang sudah dijalankan secara bersama
menimbulkan lingkungan yang positif, lingkungan pembelajaran yang positif bagi peserta didik maupun warga sekolah yang lain, sehingga dalam sebuah sekolah akan tercipta yang namanya budaya positif. Jadi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada peraturan kelas nih. Sudah ada peraturan kelas. Sambung. Mungkin bisa minta tolong salah satu menyebutkan peraturan kelasnya, satu aja. Kalau di kelas 1 kesepakatan kelas. Oh, sudah dalam bentuk kesepakatan kelas nih, sudah dalam kalau memang biasanya dalam ya boleh. Kalau kesepakatan kelasnya apa Bu? Satu aja. Patuhi aturan, yang kedua saling membantu, kemudian yang ketiga mengerjakan tugas dengan baik, yang keempat tertib. Oke, yang kita ambil satu kata di situ mengerjakan tugas dengan baik. Itu adalah kesepakatan kelas. Ketika dari kata mengerjakan tugas dengan baik, apa sih yang menjadi keyakinan kelas di situ? Apa yang kita yakini ketika seorang anak mengerjakan tugas dengan baik? Nilai positif apa yang bisa dia ambil dari mengerjakan tugas dengan baik? Kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa terpikir nggak apa sih? Contoh saya berikan analog, andai kata peraturan tentang memakai helm. Peraturan selama berkendara wajib menggunakan helm. Nilai yang terkandung dari menggunakan helm itu untuk apa sih? Kenapa orang harus menggunakan helm? Keselamatan. Keselamatan. Nah, nilai keselamatan itulah yang digarisbawahi yang sebagai keyakinan yang ingin diambil. Jadi kalau seandainya peraturan kelas, kesepakatan kelasnya mengerjakan tugas dengan baik, berarti apa? Nilai dari mengerjakan tugas dengan baik itu apa? Nilai positif yang diambil ketika seseorang mengerjakan tugas. Tanggung jawab. Berarti keyakinan adalah tanggung jawab. Dan itu kita bentuk. Berarti dengan kalimat keyakinan kelas apa? Setiap peserta didik bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, jadi di situ adalah nilainya yang ingin kita ambil. Pembeda antara mungkin dengan sudah penggunaan kata peraturan itu adalah seperti mungkin kita sering diajarkan jangan menggunakan konotasi negatif. Ketika semakin itu dilarang, semakin juga itu ingin dilakukan. Sudah ada diperhalus dengan yang namanya kesepakatan kelas. Maka kita juga akan membudayakan lebih positif lagi dengan keyakinan kelas. Nilai apa yang ingin kita tegakkan dari kelas itu, sehingga ketika anak melakukan hal-hal yang di luar keyakinan kelas, mereka tahu tentang nilai-nilai apa yang sudah mereka tidak hargai. Dalam artian kita berusaha untuk menghilangkan diksi yang negatif, tapi tetap mempertebal hal-hal yang positif. Jadi memang negatif itu masih ada, tapi kita berusaha mempertebal pada poin yang positif di situ. Seperti ini tadi yang kita bahas sama-sama. Oke. Dari mungkin keyakinan kelas yang sudah kita pelajari ini tadi, mungkin Bapak Ibu sudah punya bayangan nih tentang nanti berarti ke depannya membuat keyakinan di kelasnya masing-masing nanti seperti apa. Mungkin dari peraturan kelas yang sudah dibuat, nanti tinggal atau mungkin kalau yang sudah lebih baik sudah punya kesepakatan kelas bisa dirubah dalam bentuk keyakinan. Dan dari keyakinan kelas nanti kita bisa tuangkan lagi dalam bentuk sekolah. Jadi dalam artian bukan lagi menjadi peraturan sekolah, bukan kalimatnya bukan lagi kalau seperti kita biasanya membuatnya adalah tatib sekolah kan seperti itu yang sudah kita lakukan. Tapi dari nanti yang menjadi keyakinan kelas antara mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa kita himpun dibentuk dalam bentuk benang merah
untuk dijadikan budaya positif yang ada di SDN Mojokerto 1. Jadi budaya positif, contoh tadi seperti yang kita sebutkan, dengan tanggung jawab, nah seperti itu. Jadi diksinya adalah budaya positif kita sudah dari poin keyakinan kelas, tiap-tiap kelas, dan setiap kelas pasti memiliki karakteristik peserta didik yang bermacam-macam, sehingga apa yang kita capai nanti akan lebih lengkap situ. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini berdasarkan salah satu pendapat ahli, setiap anak ketika melakukan sesuatu, setiap melakukan tindakan apapun, itu didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita makan karena kita butuh untuk bertahan hidup di situ. Kita membutuhkan kasih sayang dan perasaan untuk senantiasa diterima. Kita juga butuh kesenangan, kita juga butuh kebebasan, kita juga butuh penguasaan. Kita di sini dengan memahami 5 kebutuhan manusia, di situ kita bisa lebih memahami tentang perilaku peserta didik ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar apa yang jadi keyakinan kelas kita. Sebagai contoh, apa sih yang mendasari? Mungkin suatu hari si anak tidak mengerjakan tugas. Apa kaidahnya? Apakah karena dia nonton TV, ketiduran, ataukah karena dia butuh kasih sayang supaya diperhatikan sama guru? Kita mendasari setiap perbuatan peserta didik, setiap sikap atau perilaku peserta didik didasarkan pada hal-hal seperti ini. Atau mungkin kasus bullying, itu kan karena mereka juga karena butuh yang namanya penguasaan, butuh power, jadi pengakuan dari teman-temannya, sehingga mungkin di situ ketika kita memahami kebutuhan dasar manusia, kita juga tahu nanti ke arah mana kita bisa memperbaiki itu. Jawaban seperti itu. Oke, berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Seringkali dalam pembelajaran atau dalam kelas kita sering mengalami permasalahan, entah itu sesuatu yang menyenangkan atau mungkin yang menyedihkan. Di sini seringkali kita sebagai guru tanpa sadar kita mengambil peran-peran seperti ini. Ada 5 berdasarkan yang saya pelajari, ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Cuma pada saat itu kita mungkin belum mengetahui itu kita berada pada titik mana. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk 2 adalah tentang biasanya ketika kita menempatkan pada 2 posisi kontrol ini, biasanya efeknya pada peserta didik, mereka akan merasa benar-benar saya sudah benar-benar melakukan sesuatu yang gagal. Contoh itu adalah pada posisi penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Semuanya pernah menghadik peserta didik, menunjuk-nunjuk. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Sudah pernah melakukan itu. Ketika kita melakukan itu berarti kita berada pada posisi penghukum. Kira-kira seandainya dibalik keadaan kita yang sebagai peserta didik digitukan oleh guru kita, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Kira-kira seperti apa? Biasa. Oh, biasa aja. Oh, alhamdulillah. Pasti.
Seandainya jenengan peserta didik bukan peserta didik mungkin bertahun-tahun yang lalu 20-30 tahun yang lalu kita pernah jadi peserta didik. Mungkin ada salah satu momen terkesan momen terkesan ketika guru kita memposisikan dirinya sebagai penghukum ataupun membuat orang merasa bersalah. Ada kan mungkin yang mau berbagi cerita di sini? Oke, saya punya guru saya itu namanya Pak Ardiono. Mungkin lebih keras Pak. Saya punya guru saya itu Pak Ardiono. Saya waktu itu kelas 3 SD. Awalnya saya ada kesepakatan waktu itu untuk hafalan perkalian. Terus saya tidak hafal karena terus dimarahi dan dipukul. Tapi dengan dimarahi dan dipukul, saya jadi malah hafal. Tapi anehnya, sampai sekarang saya tidak pernah sakit hati pada orangnya. Kalau saya berterima kasih gara-gara orangnya marah-marah memukul saya jadi bisa hafal nih. Ya bagus, terima kasih Pak atas sharingnya. Dari situ kejadian itu mempengaruhi jenengan ke depannya, dan ini berefek positif. Bahkan sampai sekarang pun itu, kalau seandainya jenengan sekarang pada posisi sebagai pendidik, apakah apa yang sudah dilakukan oleh guru jenengan Pak Ardiono itu apakah masih relevan atau masih bisa diterapkan kepada peserta didik kita zaman now? Oh tidak, tidak relevan karena anak-anak sekarang beda pola pikirnya. Orang-anak dulu kan samina Pak Tokna, lalu sekarang samina Pak Asoina, ngawos, nah ini sinkron jelas itu. Jadi gak sembodo antara apa yang gaya mereka, sikap mereka dengan apa ya, mentalnya mereka. Sekarang menurut saya anak sekarang itu lebih banyak berpendapat daripada bertindak. Oke. Terima kasih. Mungkin itu tantangan kita semua ketika menghadapi peserta didik yang banyak berpendapat tanpa bertindak. Mungkin ada satu lagi yang bisa sharing mungkin tentang kejadian apa sih ketika jadi peserta didik yang sangat membekas, dan itu juga mempengaruhi sampai ke masa depan seperti yang tadi disampaikan Pak Puji Teguh. Pasti semuanya pernah kan semuanya pernah jadi peserta didik. Mungkin bisa berbagi di sini. Seandainya itu sesuatu yang baik bisa sama-sama kita implementasikan di kelasnya masing-masing. Monggo. Ini cerita waktu SMP. SMP dulu mungkin karena apa ya, mungkin di kelas itu dapat juara gitu, jadi dikasih hadiah sama wali kelas. Nah itu membuat motivasi belajar kan semakin bertambah. Akhirnya mungkin jadi guru, jadi seperti itu, saya kasihkan dana motivasi ke anak-anak seperti itu. Berarti kembali lagi teori hukuman dan penghargaan tetap memberikan efek bisa mendisiplinkan. Oke. Di sini ada juga ketika kita sudah pada fase perubahan paradigma tadi, kita berada pada fase biasanya kita sudah pada menjadi teman ataupun pemantau, ataupun kadang kita juga sudah mencapai pada fase sebagai manajer. Ketika kita bertindak sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Dalam artian di sini, ketika anak disuruh maju, seringkali kan anak-anak banyak beralasan, ayolah maju demi ibu, sampai kan pintar. Seperti itu kan, seringkali kita memposisikan kita sebagai teman mereka, sehingga mereka termotivasi untuk maju. Ataupun ketika kita sebagai pemantau serta didik diutus maju, kira-kira peraturannya bagaimana kalau ditunjuk sama guru? Seperti itu, berarti kita sudah memposisikan kita sebagai pemantau. Kalau ini pada manajer hampir sama sebenarnya, cuma ibarat kata ijab kabulnya gitu. Sama-sama, tapi ijab kabulnya yang membedakan.
apa yang kita yakini ketika kamu tidak mau maju, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu adalah salah satu kalimat yang biasa digunakan ketika kita sebagai guru mengambil posisi kontrol seperti apa kepada peserta didik. Mungkin Bapak Ibu guru lebih paham lagi, lebih sering, mungkin dari sini hanya sekedar gambaran ketika mungkin menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan, posisi kontrol apa yang akan kita ambil, di mana kita lebih tepatnya. Kembali lagi tergantung berat ringan sebuah masalah di situ. Kita intinya bagaimana janganlah kita mencederai peserta didik. Mungkin seperti yang terjadi sama Pak Teguh tadi, alhamdulillah tidak sampai merujuknya pada hal-hal yang positif. Belum tentu mungkin pada anak-anak yang lain bisa juga menjadi hal-hal yang negatif. Kita lihat contohnya. Sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi di sini adalah tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gaussen, salah satu filsufnya pendidikan. Ketika dengan mempraktekkan restitusi, di situ poin yang menjadi ciri restitusi berarti bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika mungkin ada penggantian itu sebenarnya bukan untuk menggantikan karena segala sesuatunya tidak sama, tapi untuk belajar supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Berikutnya juga untuk memperbaiki hubungan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, dalam artian benar nggak memang sifat mereka seperti itu, atau mungkin karena posisi mereka pada kondisi tidak baik sehingga keluarnya sikapnya mereka menjadi tidak baik. Kita juga ciri restitusi berikutnya adalah kita memberikan tawaran, bukan paksaan, sehingga mereka akan memilihnya sendiri. Terus kita juga mencoba mencari tahu apa sih yang mendasari mereka melakukan tindakan itu. Dalam artian kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak-anak atau peserta didik melakukan kesalahan. Berikutnya adalah fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Dengan artian dalam restitusi kita semuanya adalah pada tipikal menang-menang, bukan kalah menang, tapi pada fase semua orang bisa merasakan menang. Yang berikutnya adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi yang di sini yang kita akan butuh adalah karakter peserta didik. Jadi dari kesalahan itu mereka bisa memperbaiki sikap mereka. Dan cara yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan. Dan sehingga peserta didik juga tidak malu lagi, juga untuk menghindari ketidaknyamanan ketika mereka melakukan kesalahan. Oke, mungkin ada beberapa tindakan kita yang pernah kita lakukan, antara hukuman atau konsekuensi. Apakah itu hukuman ataukah konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman atau hukuman gitu. Ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, dari bentuk-bentuk tindakan seperti ini, jenengan bisa tidak membedakan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi? Pembeda antara hukuman dan konsekuensi adalah di mana?
pembeda antara hukuman dan konsekuensi? Apa bedanya hukum dengan konsekuensi? Kalau dari contoh di sini, ketika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman menurut jenengan. Kan hukuman. Di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Berarti pembeda antara hukuman dengan konsekuensi itu apa? Mungkin ada yang terpikirkan? Ada mungkin setelah kita dapat hukuman atau konsekuensi itu akan berpengaruh pada psikis anak. Kalau hukuman kan nanti setelah dihukum anak itu biasanya timbul rasa takut. Ya. Kalau konsekuensi akan timbul rasa tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Contohnya saya mencoret tugasnya Bu Siti, kemudian saya harus mengganti dengan kertas yang untuk Bu Siti. Kalau saya dihukum, mulai aja. Berarti di situ ya, Bu, terima kasih Pak Arif pendapatnya. Mungkin ya, jadi situ berarti di situ titik poinnya di situ kita lebih melihat ke dalam peserta didik ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan tadi melukai dari peserta didik. Berarti di sini kan itu maksudnya efek. Jadi efeknya ketika kita memberikan hukuman dan konsekuensi yang disampaikan Pak Arif. Kira-kira kalau pembeda antara hukuman dengan konsekuensi apa kira-kira? Kalau hukuman itu lebih kesalahan dirinya sendiri, tidak mengakibatkan hak orang lain. Kalau konsekuensi ini lebih kepada mengambil haknya orang lain. Akibatnya untuk orang lain. Kalau seandainya ini konsekuensi juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, ini kan tidak mengambil haknya orang lain. Itu apa? Itu konsekuensi. Mejanya itu. Umum maksudnya. Oh, berarti ketika itu tidak berkenaan dengan orang lain. Berarti seandainya anak melakukan pelanggaran, berarti harus dihukum, tidak diberikan konsekuensi. Apakah ada pembeda? Yaitu perbedaan antara hukum sama konsekuensi. Gini, maksudnya yang saya maksud di sini pertanyaan hukuman dengan konsekuensi. Andai kata dengan ketika tugas kesalahan yang sama, si anak terlambat, sama-sama terlambat. Ketika hukuman dia adalah menuliskan 100 kali dalam hukuman saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah bentuk hukuman. Kira-kira kalau anaknya diberikan konsekuensi karena terlambat seperti apa kira-kira? Kalau seandainya anak-anak itu datang terlambat, kita konsekuensi karena kamu datang terlambat berarti kira-kira apa? Di situ titik poinnya. Dicatat buku tatip. Dicatat buku tatip. Kali kan kita tidak berarti melakukan yang menjadi budaya positif kita jadi tidak ter-underline. Karena kita sudah melanggar keyakinan kelas, kita menghindari konsekuensi yang bersifat positif. Di sini kan ada hukuman, ada konsekuensi. Jenengan meyakini hukuman atau konsekuensi yang lebih baik? Konsekuensi. Maksudnya gini, kalau tak pikir lagi ya, coba kita berpikir. Konsekuensi dan hukuman itu satu kesatuan. Lah ya, satu kesatuan. Artinya kalau kita melanggar sesuatu yang kita sepakati, maka berdampak. Dampak itu adalah konsekuensi. Hukuman itu bentuk dari dampaknya itu. Mungkin dari teori yang disampaikan kita sharing ya, maksudnya dalam artian di sini mungkin dari apa yang sudah kami dapat ya, dalam artian hukuman dan konsekuensi ini adalah dua hal yang berbeda. Dalam artian kita bisa memberikan hukuman, kita juga bisa memberikan konsekuensi. Kita yang terakhir pada posisi yang ideal, kita bisa memberikan restitusi. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Manap sebenarnya juga tidak salah, itu benar, satu kesatuan. Nah konsekuensinya ya seperti dua hal yang beda, seperti beda kalimat seperti itu.
Bukan, jadi itu ada 3 tahapan. Jadi ada jenisnya, ada hukuman terhadap pelanggaran, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di sini kita masih belajar supaya kita melepas diri pada yang namanya hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ketika ini tindakannya berbeda, kita akan menganggap bahwa ini sesuatu yang memang berbeda. Tapi ketika tindakan guru, ketika ada seorang anak yang sama-sama terlambat, kira-kira pertama dihukum dengan menulis 100 kali. Kira-kira kalau jenengan berhadapan dengan peserta didik yang seperti itu, jenengan konsekuensi apa yang akan diambil? Memberikan kepada peserta didik konsekuensi tanpa benang merah melakukan peraturan menulis sendiri. Itu kan berarti bentuk hukuman ketika mencatatkan di tatip. Konsekuensi contoh, dia menumpahkan air, berarti dia harus membersihkan mejanya. Ketika dia menyobek kertas, maka dia harus mengganti kertasnya. Kalau dia terlambat, berarti dia harus datang lebih lama. Loh kan sudah terjadi. Berarti kalau dia datangnya terlambat, berarti pulangnya telat. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Hukuman. Itu hanya contoh konsekuensi. Konsekuensinya Ditambah. Terlambat ya, itu akan 10 menit pulang. contoh itu mungkin, tapi belum tentu maksudnya 100% yang saya sampaikan betul nih, seperti itu. Nah, setelah itu masih ada. Apakah ideal ketika anak pulang lebih terakhir itu apakah ideal? Kita juga sama menghukum kita berarti. Dan itu pun juga ada, makanya ada solusi yang lebih efektif. Tadi ada yang menyampaikan ditanya Bu, seperti itu kan ya, ditanya. Disitulah kita akan belajar yang namanya restitusi. Ada teori hukuman, ada konsekuensi. Itu lebih baik ketika dibanding hukuman. Juga ada restitusi. Ada pembeda antar hukuman. Nah, ketika hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, ada konsekuensi, itu berarti sesuatu yang harus terjadi ketika meja basah dan apa? Berikutnya restitusi itu merupakan pilihan. Dia boleh memilih untuk membersihkan meja, boleh memilih untuk pilihan kembali lagi pada intrinsik, motivasi intrinsik dari peserta didik. Yang kedua adalah biasanya ketika hukuman itu tidak nyaman. Terus kalau konsekuensi juga tidak nyaman, restitusi itu lebih menguatkan karena anak untuk memilih. Jadi bukan serta-merta kita memaksakan diri kepada peserta didik karena pilihan. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Ganti dalam artian di sini adalah ketika itu sudah motivasinya intrinsik, pasti akan lebih baik dibanding ketika itu berupa hukuman. Di sini hukuman adalah negatif, konsekuensi netral, dan restitusi positif. Di mana kita berusaha membuat lini-lini pembudayaan budaya sekolah yang positif. Makanya kita perlu yang namanya restitusi. Oke, ini adalah skema bagan bentuk segitiga restitusi. Ada bentuk segitiga, sehingga ketika dia segitiga tidak ada acuan di mana kita harus memulai. Tapi dalam artian di sini awal untuk restitusi kita melakukan pada validasi, menstabilkan identitas dulu. Setelah itu validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa langsung pada validasi kebutuhan, tergantung pada berat dan ringan dari sebuah permasalahan. Dan Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah melaksanakan restitusi, cuma dalam artian mungkin ini sesuatu yang baru buat saya juga. Jadi mungkin ini ya restitusi seperti itu. Cuma di sini ada tahapannya. Oke, mungkin saya ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin ada banyak kekurangan, tapi mungkin bisa kita jadikan sedikit
sedikit acuan ke depannya, mungkin ketika di kelas ada permasalahan bisa kita selesaikan. Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Semoga kedepannya bisa bermanfaat. Kita sama-sama bisa membuat budaya positif untuk sekolah kita dan tidak serta-merta senantiasa menghakimi peserta didik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.